Di BSA ini saya kalau di beberapa mata kuliah saya sampaikan ini mata kuliah mahal loh ini. Wes, Iya, mata kuliah mahal. Tuh. kalau kalian mahir di mata kuliah ini, kalian menjadi orang yang sangat penting, sangat akan menjadi ilmunya sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat. Kita ini juta ya Pak ya. fakultas termurah di dunia. Masya Allah, fakultas Tapi nggak murah termurah. ya. Tapi nggak murah kan, nggak kaleng-kaleng ya. Oke. Kalau kata anak-anak TikTok itu BSA hanya asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di kuliah Ramadan kurmanya Fuadah. Nah, kali ini agak beda ya, biasanya sama kakak Sams, sekarang sama kakak Ita gitu ya. Sama Bu Ita sekarang di sini. Baik, ini ngambilnya video sebelum puasa ya. Jadi kalau di sini ada gelas-gelas, nanti kalau diminum nggak apa-apa ya. Ya, oke. Baik, kali ini kita akan bersama Bapak Kaprodi Bahasa Sastra Arab dan sama Mbak Silvi, Kak Silvi gitu ya. Kak Silvi nanti bisa kenalan dia tuh siapa gitu. Oke, tanpa berlama-lama mari kita kenalan dulu Bapak. Boleh. Sugeng siang ya Bapak. Selamat siang. Oh, selamat siang. Wah, saya bahasa sastra Arab lawannya bahasa Jawa gini ya. Bapak, kenalan dulu dong Pak. Katanya tak kenal maka tak aruf gitu. Monggo silahkan Bapak, tak arufan dulu. Apa ini? Ya, nama, terus mungkin itu yang di belakang itu mau kenalan sama anaknya Bapak gitu mungkin. Cewek apa cowok gitu ya. Gitu. Monggo Bapak. Nama Pak Najib. Nggih. Kantor. Kalau di rumah Pak Koko. Pak Koko. Ya, kalau panjangnya ya Sri Guno Najib Hakoko. Panggilannya Pak Yayi atau Pak saja. Oh, Pak. Karena kalau Kiai itu kan punya pesantren. Oh, ngoten. Terus punya santri. Oh, nggih. Kalau Gus itu anaknya Kiai. Anaknya saya Kiai. bukan dua-duanya. Oh. Low profile sekali, Masya Allah ya Bapak Najib. Pak Najib ngoten nggih. Ya, kalau keilmuan Pak dari mana, mungkin lulusan dari mana gitu, S1, Ya, saya S2? dulu di pesantren waktu aliyah, juga waktu kuliah, terus kuliah S1 di PBA saya sebetulnya. Jadi PBA. background saya itu PBA, Pendidikan Bahasa Arab, di UIN Sukijo. Sukijo, Sunan Kalijogo, Jogja. Ya, Sukijo. Oke, baik. Ya. Yogyakarta ya, Pak ya. S2 di Jakarta. Oh, di Jakarta. Syarif Hidayatullah. Ya, betul. Alhamdulillah, aku bener nggak salah. Oke. S3 kembali lagi ke Jogja. Oh, kembali lagi ke Jogja, reunian gitu ya. Reunian tapi nggak ketemu teman. Oh, nggak ketemu karena yang lain belum S3 atau malah udah mendului. Ada yang udah duluan, ada yang mendului belum. ke juga jadi. Terus untuk tinggalnya Pak di mana? Saya di Magelang. Oh, Magelang. Dari Salatiga ke Magelang? Ya kan dekat. Oh, dekat. Cuman belah gunung aja ya. Belah gunung. Ya Bapak, bener ya, belah gunung aja gitu. Terus ini Pak, kalau keluarga Pak? Keluarga istri 1, anak 4. Nah. Istri 4, anak 1. Oh, sorry salah Pak. Istri 1, anak 4. Ya, kalau ada yang seumuran kami enggak Pak? Masih kecil. Oh, masih kecil ya, belum bisa kami prospek gitu ya. Nanti kalau itu nanti WA. Oh, WA aja. Oke, hello. Catat ya. Oke. Kalau ke sebelah dulu ya Pak, daripada Mbak Silvi cuman ketawa ketiwi aja gitu ya. Ayo Mbak Silvi ya. Kak Silvi, kita mau kenalan dulu nih ceritanya. Kak Silvi, silahkan kenalan dulu. Oke, halo Sobat Fuada, Sobat Mahasiswa dan Sobat Calon Mahasiswa. Oke, perkenalkan nama aku Silvia Aura Angunranya dan biasa dipanggil Silvi. Ya, sekarang aku semester 6 di Bahasa dan Sastra Arab tentunya di UIN Salatiga.
Nah, di sini aku sebagai demisioner HMPS BSA atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Di periode 2023 dan juga periode 2024. Di mana 2023 saya sebagai anggota sosial advokasi dan di 2024 saya sebagai sekretaris umum HMPS BSA. Wow. Tanpa iklan ya. Panjang banget. Premium ya. Oh iya, tolong sponsornya tadi dikeluarin dulu kakak. Nah, oh iya, dari Bank Indonesia ya. Oke Mbak, katanya tadi ada urusan ya sama Bank Indonesia. Kira-kira apa itu? Selain demisioner HMPS BSA, di sini saya juga akan mengenalkan diri saya sebagai anggota Genbi atau Generasi Baru Indonesia di periode 2024. Dan saya sebagai bendahara divisi HRD atau Human Research Development dari Genbi Komisariat UIN Salatiga. Genbi itu apa? Genbi ya, itu dijelasin dulu ya. Genbi itu apa? Kan ada Gen Z, Gen gitu ya. Kalau Genbi apa ya kira-kira? Oke, silakan. Genbi itu ini Pak, komunitas gabungan dari mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Oh, keren. Kalau boleh disepil dong Kak, dapatnya berapa? Aduh, ini spill uang dong ini. Iya dong, biar kita tertarik gitu kan. Beasiswa, namanya juga beasiswa, tentunya benefit pertama itu uang saku ya Bu. Uang saku 12 juta per selama 1 tahun. Satu bulannya 1 juta. Oke. Langsung saya kalkulatornya. Terus yang kedua, tentunya banyak sekali benefitnya. Kalau di benefit di periode saya ini, saya mendapatkan pelatihan sertifikasi digital marketing. Digital marketing. Terus juga ada kegiatan yang dinamakan Desa Binaan dan sekarang sedang berlangsung. Dan kalau di UIN Salatiga ini alhamdulillah kegiatan tersebut bisa menjadi rekognisi KKN. Oke, KKN ya. Alhamdulillah ya. Jadi nanti bisa sekali dayung 3, 4, 5, 6, 7, 8 terlampaui gitu ya. Banyak banget ya yang terlampaui. Oke. Terus jadi kalau sekarang semester 6 sekarang sudah nggak begitu aktif di mahasiswa ya? HMPS ya? Iya Bu, kalau di HMPS ini kan emang minimal semester itu semester 2 sampai semester 4. Nah jadi saya sekarang aktifnya di Dema Fakultas Usuluddin Adab dan Pembayaran. Jadi di fakultasnya. Kalau di fakultas masih seniornya masih berjalan gitu ya. Oke. Wah keren sekali ternyata dari BSA ini ya. Oke, biar nggak loncat-loncat gitu ya, kita sebenarnya kan kita untuk Ramadan gitu ya, mau ngomongin kemana-mana tapi skup kita akan tetap di Ramadan. Nah Pak, BSA itu sebenarnya apa sih hubungannya sih Pak sama kegiatan-kegiatan yang islami gitu? Ada nggak sih? Ya sangat berhubungan karena kan kita mendapatkan input dari para mahasiswa yang tadinya kebanyakan adalah santri. Mereka tentu sudah mendapatkan banyak pengalaman dan juga pengamalan tentang agama, tentang Islam. Dan yang paling pokok adalah tentang bagaimana menerapkan apa yang mereka dapat baik di kampus maupun di luar kampus di tengah masyarakat. Baik Pak, kita kan kalau di Kementerian Agama, kita kan di bawah naungan Kementerian Agama ya Pak ya. Kita tuh gimana sih sebenarnya Pak kalau dari Bapak pribadi terkait bagaimana membumikan konsep moderasi beragama? Ya baik, moderasi beragama ini kan masih bisa dikatakan trending ya di kementerian kita ini. Jadi karena dia diprogramkan sejak tahun 2016 gitu 2016. Jadi sangat bahkan masuk pada RPJMN ya, rancangan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024. Jadi memang ditekankan agar masyarakat Indonesia ini menjiwai apa itu moderasi beragama. Dan sebetulnya kan moderasi beragama ini kan kita menyebut sebuah istilah dalam arti apa? Bagi masyarakat Indonesia itu kan sudah dipraktikkan sangat lama sekali. Jadi sudah sangat
dihayati, sudah membumi, dan ya kemudian dicarikan istilah bahwa oh yang seperti ini itu moderat gitu. Moderat gitu ya Pak. Kemudian Pak, yang selanjutnya, apa relevansi moderasi beragama di Indonesia Pak? Ya sangat relevan sekali karena Indonesia ini kan dari 17.000 pulau. Pernah menghitung nggak ya? Menghitung ya Pak, menghitung Pak. 17.000 pulau di Indonesia dengan ratusan suku dan bahasa-bahasa yang itu tentu perlu sekali sarana untuk kita bisa bersatu dan menyatu. Jadi perlu yang akhirnya nanti membentuk atau membuat sebuah kondisi di mana kita hidup damai, rukun, dan juga dalam dunia yang seperti ini bisa, kalau damai itu kan mau ngapa-ngapain enak ya, kita bisa produktif, gitu ya. Bisa melakukan sesuatu yang banyak, bisa ilmu juga tumbuh, kemudian apa-apa bisa kita kerjakan dalam situasi damai. Makanya sangat relevan sekali di tengah masyarakat yang heterogen ya. Heterogen, majemuk gitu ya Pak ya. Banyak ya. Oh ya Pak, kalau kan kita juga banyak beragam, apalagi di Salatiga ini ya Pak ya. Yeah. Kita kan katanya kota tertoleran gitu ya. Kalau penerimaannya sendiri Pak terhadap arti moderasi di lingkungan yang majemuk dan beragam di kota yang kecil ini gimana ya Pak? Saya kok berasumsi masyarakat tuh bahkan mungkin nggak tahu apa itu istilah moderasi. Kalau tadi saya singgung itu sebuah istilah, tetapi karena sudah dipraktikkan itu jadi ya mereka sudah tanpa harus tahu istilahnya sudah mempraktikkan. Jadi udah tahu sebenarnya nggak usah pakai teori, tapi udah tahu prakteknya udah jalan, gitu ya. Jadi sudah aman lah kok di sini ya. Iya, di Salatiga ya. Jadi kayak orang nyetir itu nggak tahu teori-teori tentang perputaran ininya harus berapa derajat itu nggak tahu. Kan ya pasti kan juga ada tantangannya ya Pak ya. Kalau tantangan apalagi di UIN Salatiga sebagai universitas yang termasuk lebih baru ya Pak ya daripada yang sebelumnya ya. Itu bagaimana Pak? Baik, lanjut ya Pak. Tadi kan kita sudah cerita apa-apa, terus kita lihat dulu tantangannya. Tantangan di Salatiga. Ya, untuk tadi saya sampaikan tantangannya tentu banyak sekali karena sebuah kebaikan itu kan perlu ilmu dan perlu pemahaman. Nah, di lingkungan kita ini antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu kan tampaknya masih banyak yang tidak berilmu, maksudnya dalam standar kecukupan yang dibutuhkan untuk memahami perilaku moderat itu. Jadi ya tantangannya dari mereka yang belum tahu atau bahkan sudah tahu tapi belum memahaminya secara komprehensif. Jadi tantangan moderat itu kan dari definisi kita bisa tahu moderat itu di tengah-tengah. Ya tantangannya tentu yang di pinggir ini. Kita ini mau di tengah tapi harus tahu pinggirnya mana. Marginnya itu seberapa, untuk tahu tengah kan harus itu. Nah kadang kita merasa di tengah tapi sebetulnya kita ke kiri karena hantaman dari misalnya ya dari kanan itu terlalu keras, kita malah terlalu ke kiri, atau sebaliknya hantaman dari kiri terlalu keras, akhirnya kita ke kanan. Kalau pakai dikotomi kelompok kiri dan kelompok kanan kan begitu, karena moderat itu kan di tengah, ada di tengah. Jadi wasatiyah itu kan dari kata wasat artinya tengah. Wasatiyah itu ya, kayak di kampus kita ya Pak. Iya, kita kan di kampus kita UIN Salatiga kan juga green wasatiyah kampus gitu. Kalau ada ungkapan di Islam itu dari Nabi kan khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara atau sesuatu kan yang di tengah, yang ada di tengah, yang mendamaikan gitu ya. Iya, yang damai, adil, berimbang. Baik, daripada Kak Silvi diem aja ya, kayaknya terpenganga gitu. Gimana dong tanggapannya Kak Silvi dari pengalamannya, kira-kira apa sih moderasi yang beragama atau keberagaman yang pernah didapatkan ketika waktu kuliah atau waktu di Genbi tadi itu sendiri?
Oh, baik, Bu. Kalau berbicara tentang moderasi beragama, kalau cuma di lingkup HMPS BSA aja, tentunya kita kan satu agama ya, Bu. Tentu kita mengetahui bagaimana satu sama lain, tapi mungkin kita ada kontroversi antara sikap dan juga sifat. Tapi di sini saya akan mengambil dari contoh mungkin di Genbi. Genbi ini kan bukan hanya satuan dari UIN Salatiga aja. Jadi Genbi itu ada koordinator komisariat dan juga ada komisariat. Nah, UIN Salatiga ini bergabung di koordinasi komisariat atau Korkom Semarang, yang dimana Korkom Semarang ini terliput dari 8 fakultas. Universitas atau? Yeah. Universitas 8 universitas. Okay. Nah, kita itu pernah dipertemukan di satu acara welcoming party. Itu di Semarang, di Yonif Semarang. Itu kita berkumpul sekitar 500 lebih mahasiswa dari 8 universitas ini. Nah, saya bisa melihatlah, Bu, di situ kita dari beragam universitas dan juga beragam agama, kita bisa berkumpul jadi satu di situ, tapi kita tetap adanya kedamaian di situ karena adanya moderasi beragama tersebut. Oh, jadi tetap tampak juga ya di mahasiswa ya. Iya, Bu. Itu ya. Oke. Bapak kembali lagi ya, tema besar kita wasatiyah kampus. Okay. Nah, sumbangsih Pak, sumbangsih program studi BSA terhadap Green Wasatiyah kampus UIN Salatiga itu apa ya Pak? Ya, Green Wasatiyah itu apa ya maknanya, kan green itu hijau ya. Hijau itu bisa dimaknai biasanya kalau secara agama ya Islam itu hijau, tapi kalau secara lingkungan green itu sejuk gitu ya. Jadi menampakkan yang secara ekologinya juga bagus, baik bagi lingkungan, dan juga kenapa baik ya karena ada di tengah-tengah tadi. Nah, sumbangsih kita di Prodi BSA tentu kan memberikan pemahaman yang baik kepada para mahasiswa untuk bagaimana mereka menemukan jati diri mereka di posisi mereka. Jadi ini kan sangat penting. Kita ini saya sering menyampaikan ingin menjadi orang yang ada di tengah tapi nggak tahu pinggirnya tadi. Ingin netral tapi malah mengaburkan identitas kita. Bagi saya netral itu ya kita punya identitas, tapi bisa bertemu dengan identitas yang lain. Nah, itu wasatiyahnya kan di situ. Jadi anak-anak BSA ini kita tekankan sekali untuk punya identitas, punya jati diri, punya kepribadian yang sesuai dengan yang diharapkan, yang mereka minati di BSA. Tentang apa ya? Tentang bahasa Arab, sekaligus juga tentang sastranya. Jadi ini harus diperkuat oleh mereka untuk memberikan apa yang bisa melengkapi dari kebutuhan agama terhadap wasatiyah tadi. Wah, ini kebetulan momennya Ramadan ya. Jadi kalau dari omongan dari Pak Najib tadi kan ada kegiatan-kegiatan yang BSA itu harus ini gitu ya, Islaminya harus ini biar kelihatan kalau moderasinya seperti apa. Kalau pengalamannya Kak Silvi nih, kemarin itu waktu Ramadan ada acara nggak? Atau tahun ini juga tahun 2025 ini ya, ini mau ngadain apa gitu atau apa ya namanya, rutinitas ya kegiatan? Ada? Iya, ada. Oh, ada. Apa itu, Kak? Ya, kalau di HMPS BSA itu ada proker turun-temurun. Dari dulu itu terutama BSA mengajar. BSA mengajar. Yeah. Mengajar bahasa Arab kah atau apa? Kalau di BSA mengajar ini mengajar TPQ, Bu. Oh, TPQ. Iya, TPQ kemarin sih kita di Nurul Zahro. Ya, sekitaran Salatiga aja ya? Iya, sekitaran Salatiga aja. Itu terjadi 1 minggu 2 kali dan tahun kemarin itu sekitar 6-7 pertemuan. Oh, 6-7 pertemuan. Relawannya juga dari HMPS ya? Relawannya kalau yang angkatan 2023 itu memang dari HMPS, tapi kalau yang periode kemarin itu kita mengajak mahasiswa BSA di luar HMPS. Oh, jadi mahasiswa aktif gitu ya? Oh, keren. Terus ini berarti Ramadan ini juga berlangsung juga ya? Iya, Ramadan ini tetap berlangsung. Oke, selain BSA mengajar? Kalau selain BSA mengajar di proker di bulan Ramadan ini, insya Allah ada buka bersama. Oh, buka bersama. Biar apa itu?
buka bersama ini kan cuma di lintas generasi mahasiswa BS angkatan aja. ya. Iya, Tiap dari angkatan. angkatan yang udah lulus. Alumni ada. Iya, dari alumni itu pasti ada, Bu. Manggil alumni ya. Iya, jadi untuk menjalin silaturahmi antara lintas generasi. Wah, lanjut nih Pak. Seru nih kayaknya alumni nih. Kan BSA itu kan pasti ya harapannya 3,5 tahun lulus ya Pak ya. Ya. Nah, itu kebanyakan lulusan jadi apa sih Pak? Ya, karena BSA ini punya kekhasan atau mumayyizat di bidang bahasa Arab, maka mereka ya menekuni apa yang menjadi bidangnya. Beberapa itu jadi guru, dosen, ada yang jadi jurnalis, karena kita memberikan di selama 1 semester, yaitu di mata kuliah pilihan itu ada jurnalis. Dan tahun kemarin alumni kita ada yang keterima di majalah Tempo ya, Tempo online atau majalah Tempo itu si Leni Yeah. ya, itu di Tempo. Dulu dia waktu mahasiswa aktif di Dinamika. Oh, Dinamika. Dinamika mana suaranya? Kenal ya kalian ya. Nah, dia dulu waktu saya tanya-tanya itu pernah menginvestigasi. Kalau Tempo itu kan ciri khasnya kan investigasi. Jadi di Dinamika juga menginvestigasi kasus-kasus yang mungkin bagi banyak orang sulit untuk diungkap faktanya itu. Nah, ini dia itu tekun di situ dan tidak mengganggu belajarnya. Karena ini terbukti apa? Skripsinya itu sama pengujinya itu dipuji karena bagus ini skripsinya. Karena mengungkap tentang berita di Al Jazeera sama di internasional. Iya, internasional. Yang berbahasa Arab sama bahasa Inggris. Baru kali ini ya, penguji menguji. Biasanya penguji itu kan mencaci. Tapi penguji memuji gitu ya, Masya Allah. Karena bagusnya itu. Karena saking bagusnya gitu. Kalau Kak Silvi, itu ada nggak alumni-alumni yang menginspirasi gitu? Kalau mungkin dari alumni itu kurang kenal ya, Bu. Kurang kenal. Iya. Tapi pengen jadi apa Kak Silvi kalau udah lulus dari BSA? Kalau yang tadi diceritakan oleh Bapak Najib itu kan Mbak Leni ini mengambil di jurnalis. Nah, kalau saya ini di pendidikannya. Ya, jadi di BSA itu kan ada 2 penjurusan. Yang pertama ada jurnalis dan yang kedua ada di pendidikan. Ya, seperti kita tahu lah, pendidikan itu tujuannya kemana sih, Bu? Kalau guru, dosen. Ya. Pak, katanya lulusan BSA kan juga ada yang jadi tour guide ya Pak ya? Ya. Iya benar ya Pak ya? Ya. Kemarin tuh saya sempat tanya-tanya kenapa pengen masuk BSA, karena om saya punya tur umroh gitu. Jadi saya pengen sekalian di situ. Jadi udah ada legacy sudah turun menurun gitu. Benar ya Pak ya? Ya. Jadi ada satu mata kuliah di semester 6 ya. Itu kalau di bahasa Inggris itu bentuk ada English for tujuan khusus, special purpose itu. Kalau kita bahasa Arab juga punya yang untuk lil hajj wasiyahah. Siyahah itu yang untuk ini yang untuk kepentingan tujuan khusus tadi, untuk diantaranya ikut di biro haji dan umroh. Yang itu Mas RD itu juga udah mulai menjajaki umroh, biro-biro umroh itu. Iya. Langsung gitu. Oke, Bapak, kan kita juga tahun ini juga ini ya, tolong dong disampaikan kira-kira biar para calon mahasiswa pengen daftar ke BSA gitu, apa sih Pak iming-imingnya Pak? Ya tentu di BSA ini saya kalau di beberapa mata kuliah saya sampaikan ini mata kuliah mahal loh ini. Ya, kuliah mahal. Ya, kalau kalian mahir di mata kuliah ini, kalian menjadi orang yang sangat penting, sangat akan menjadi ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ya, misalnya apa di mata kuliah dari mulai kemampuan berbahasa kemudian semiotika, pragmatik. Ini kan mata kuliah yang sangat-sangat berharga karena sekarang ini semua produk di dunia industri itu kan saya kira perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang itu perlu dikasih muatan yang
dari aspek semiotik, dari aspek pragmatiknya. Jadi mereka itu perlu menyampaikan. Jadi banyak produk-produk unggulan yang misalnya tidak bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Karena apa? Karena tidak punya kemampuan semantik dan semiotik serta pragmatiknya yang dimiliki. Iya ya, benar sih Pak. Dan itu harus ada syarat nggak sih Pak? Kalau harus masuk PSA itu harus lulusan pondok atau dari SMK pun boleh atau SMA boleh? Secara normatif tidak ada syarat khusus dari. Cuman kalau sudah masuk itu kalau mahasiswa tidak punya bekal-bekal dasarnya memang agak mengejarnya agak menjadi susah ya. Itu. Ya bisa tapi ya perlu apa kalau perlu effort. Iya, effort yang lebih itu dari mahasiswa. Oke. Benar juga sih. Ada ilmu nahwu gitu tuh ya Pak ya? Iya, benar ya. Nahwu sampai saya tanya juga nahwu itu apa gitu ya. Nahwu itu apa sih? Ya kan nggak tahu kan. Ilmu nahwu itu apa sih Mbak? Iya Pak. Grammarnya bahasa Arab katanya gitu ya. Ada nahwu, ada sorof, itu grammarnya bahasa Arab. Ilmu yang sangat mahal, prodi mahal gitu ya. Nggak kaleng-kaleng. Padahal bayarnya kan nggak mahal. Oh gitu. iya ilmunya Pak, mahal itu. Oh, di-spill dong Pak. Berapa ya UKT-nya? Kan dia dapat beasiswa Pak. Berapa ya? UKT saya cuma 2 Pak. 2 juta ya? 2 juta untuk 1 semester ya. Wow, luar biasa. Wah, kita 2 ini juta ya Pak ya. Fakultas termurah di dunia. Masya Allah, fakultas termurah. Enggak murah kan, enggak kaleng-kaleng ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Mbak Kak Silvi, kira-kira kenapa sih adik-adiknya biar masuk BSA gitu? Oh ya, sobat calon mahasiswa, BSA itu seru, nggak seperti yang kalian bayangkan. Apalagi untuk kalian yang lulusan pondok pesantren, itu ilmunya akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Kalau kata anak-anak TikTok itu BSA hanya asik. Aduh, apa itu? belum nyampe. Terus. Kayaknya bahasa Korea. Iya, ya, kita belum nyampe. Aduh, kita tahu seangkatan juga. Beda ya. Terus apa? Nah, mungkin juga kalian kalau misalkan tertarik untuk mendalami bahasa Arab, tapi kalian juga ingin mendalami tentang pendidikan, tenang aja, di BSA itu pendidikannya benar-benar mendalam Bu. Jadi kita ada praktek, ada pembuatan RPP juga, terus ada juga mempelajari tentang siswa itu bagaimana, itu benar-benar lengkap banget Bu kalau di penjurusan pendidikan itu. Wah, luar biasa ya. Wah, senang sekali saya. Apalagi ada tambahan Kak? Oke, alhamdulillah Pak. Kira-kira itu ya Pak ya. Program udah, PMB udah, Wasatiyah udah. Mau ada tambahan lagi nggak Pak? Yang perlu closing statement mungkin? Ya, untuk bagi internal, bagi mahasiswa, kita selalu berpesan untuk manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama kalian masih di perkuliahan ini, membaca, menulis, ketahui situasi sekitar, baca berita, itu sangat penting bagi siswa yang ingin masuk ke BSA. Ini banyak sekali hal-hal yang akan kalian dapatkan di BSA yang tadi sudah saya sampaikan, ilmunya sangat menarik sekali di BSA. Selain itu juga tadi ya Pak ya, UKT-nya cuma kecil tapi nggak kaleng-kaleng gitu ya, sama ada beasiswa ya. Bahkan di ada sendiri banyak beasiswa ya, termasuk beasiswa tahfidz dan macam-macam ya. Hafal Quran juga ada ya Pak ya. Berapa 5 juz ya? Iya, banyak kayaknya Pak. Itu sudah bisa mendaftar untuk mendapatkan beasiswa. Ya, nanti lihat aja KIP juga ada. Oke. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Najib, matur nuwun sangat, Kak Silvi sudah menemani kita. Sekian podcast Kurma ada 2025. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan untuk melanjutkan revisi.